Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Chanela Ashari dengan NIM 43324104 Tema untuk perkuliahan kita kali ini adalah membangun paradigma Qur'ani. Dengan tema bab ini, kita dianjurkan memiliki komitmen untuk membangun dunia yang damai, aman, dan sejahtera sebagai implementasi ajaran Islam. Tidak hanya itu, kita juga harus memiliki kedisiplinan dalam melaksanakan kewajiban dan santun dalam menuntut hak sebagai Muslim Indonesia. Ditambah lagi, kita harus mampu menganalisis dan menyajikan hasil penelaah konseptual tentang sumber ajaran Islam dalam kehidupan modern dan sebagai pendobrak semangat untuk lebih tertarik dalam berpikir dan menambah wawasan. Secara etimologi sendiri, paradigma berasal dari bahasa Yunani yang artinya sudut pandang atau teladan. Sedangkan secara terminologi, paradigma adalah cara berpikir yang menyeluruh dan konseptual tentang suatu realitas atau permasalahan yang menggunakan teori ilmiah yang sudah baku dan metode keilmuan yang dipercaya. Paradigma Qur'ani sendiri memiliki definisi, yaitu cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau permasalahan berdasarkan Al-Quran. Paradigma Qur'ani sendiri memiliki beberapa prinsip-prinsip, yaitu terdapat 7 prinsip. Yang pertama adalah tauhid atau keesaan Tuhan, yang menekankan bahwa Allah adalah satu dan tidak ada sekutu bagi. Yang kedua ada relevasi, yaitu sebagai wahyu yang diturunkan dan harus diikuti sebagai petunjuk hidup. Yang ketiga, ada keadilan yang menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan. Yang keempat, ada akhlak yang mendorong perilaku baik dan bermoral. Yang kelima, adalah ilmu dan pemikiran yang menghargai pencarian ilmu dan mendorong berpikir kritis terhadap ayat Al-Quran atau ayat Allah. Lalu yang keenam, ada perubahan sosial, yaitu berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dan yang ketujuh adalah kedamaian, yaitu menyebar pesan perdamaian dan toleransi antar umat manusia. Dalam kasus yang ditayangkan di YouTube tersebut, terdapat seseorang anak di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang menggugat ibu kandungnya sendiri ke pengadilan. Hal ini mengingatkan kita bagaimana sih sebenarnya Islam mengajarkan etika seorang anak kepada orang tuanya. Terdapat beberapa etika yang diajarkan di dalam Islam. Antara lain, yang pertama, kita diajarkan untuk berbakti kepada orang tua. Tidak hanya di Islam saja, beberapa agama juga mengajarkan kita untuk berbakti terhadap orang tua. Semua agama menganjurkan kita untuk berbakti kepada orang tua, seperti yang tercantum dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 14 dan surat An-Nisa ayat 36. Lalu yang kedua adalah menaati orang tua. Anak harus taat kepada orang tua, kecuali jika orang tua memerintahkan untuk menyekutukan Allah atau mendurhakainya. Dan yang ketiga adalah menjaga
Setiap anak harus menjaga silaturahmi dengan orang tua, meskipun sudah dewasa dan berkeluarga. Jadi, kesimpulannya, kita sebagai individu maupun masyarakat dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang beradab dan juga beretika. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.